Hai semuanya, selamat datang kembali dengan Mimin Channel Ngobrol Ringan. Jika kegagalan adalah awal dari kesuksesan, maka hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang sudah sering dibahas oleh orang-orang di luaran sana. Ya, ini tentang kegagalan karir yang begitu menyakitkan. Bagaimana cara menghadapinya, lalu apa yang membuat orang gagal enggan berjuang kembali? Ayo kita bahas tuntas sama-sama. Oke, jadi siapa sih yang nggak pernah gagal dalam hidupnya? Bahkan sekelas Elon Musk pun pernah mengalaminya. Mimin pun juga pernah merasakannya. Perlu kamu pahami kalau kegagalan dalam berkarir itu adalah hal yang biasa, namun tak dipungkiri kalau sangat berat. Bahkan, ada banyak orang yang setelah gagal memilih untuk stop berjuang karena kecewa dengan keadaan. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini akan saya bahas dulu mengenai kenapa kita bisa gagal. Gagal bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena kurangnya pengalaman yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan untuk menunjang karir. Setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Untuk bisa mencapai puncak, kita perlu banyak belajar serta memiliki senjata yang kuat agar bisa bertarung. Makanya kalau berjuang pertama lalu gagal, maka gagal adalah hal yang wajar. Kedua, sebagai bentuk penguatan diri. Tanpa gagal, orang tak akan bisa memiliki power untuk menghadapi kehidupannya di masa depan. Sementara, di puncak karir pasti ada masalah lain yang lebih besar menanti. Kalau dari awal selalu mulus, kamu tak mungkin bisa berpikir lebih dewasa, tak bisa mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalah. Ketiga, agar senantiasa ingat kepada Tuhan. Dengan adanya kegagalan, orang bisa paham bahwa itu semua kehendak Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa membantu. Dari kegagalan pula, manusia akan bersikap selalu menggantungkan hanya kepada Tuhannya. Makanya Tuhan pun ingin tahu sekuat apa sih kamu ketika menghadapi itu semua. Apakah tetap mengandalkan Tuhan, atau malah sebaliknya? Masuk ke pembahasan yang kedua, yakni tentang bagaimana cara menghadapi kegagalan karir yang kamu alami. Cara yang pertama adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Kita semua manusia, dan manusia adalah tempatnya salah. Mungkin saat pertama kali menerima kegagalan, kamu akan merasa down, marah, dan juga kecewa. Itu perasaan yang wajar. Namun, jangan pernah menyalahkan diri terlalu keras karena sekali lagi, kegagalan itu bukan kuasa kalian dan semua yang terjadi sudah digariskan. Akan lebih baik jika kamu bisa menerimanya kemudian pikirkan kembali hal-hal yang lebih positif untuk membuat rencana di kedepannya. Cara yang kedua adalah terima kegagalan itu dengan hati yang lapang dan ikhlas. Gagal bukanlah akhir, melainkan awal untuk melompat dengan lebih baik serta lebih panjang. Teman-teman, gagal itu termasuk proses yang harus kamu lewati. Tak ada yang mulus di jalan yang kamu tempuh. Pasti ada kerikil, batu yang tajam, sampai pecahan kaca yang menyakitkan. Coba pikirkan kembali apa yang perlu diperbaiki. Jangan jadikan kegagalan sebagai hal yang membuat kamu terpuruk. Tetap semangat untuk melangkah dan belajar lebih giat lagi. Tanpa gagal, kita tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Jadi, terimalah kegagalan itu dengan ikhlas, lapang dada, serta hati yang besar. Sedih boleh, tapi jangan pernah terpuruk dalam jangka waktu yang lama. Cara yang ketiga, pupuk mindset positif. Setiap kegagalan akan membawa manusia pada satu langkah yang lebih dekat dengan kesuksesan. Meskipun pikiran kalut dan berat, upayakan agar tetap mempertahankan mindset positif. Mindset ini bukan hanya tentang gagal itu adalah awal dan proses, melainkan bagaimana cara kamu bisa bangkit kembali dari apa yang sudah terjadi. Tak perlu terlalu ragu dan takut mengambil langkah di kedepannya. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Sebab, orang sukses itu bukan tentang bagaimana kamu bisa meraih semuanya dengan mudah. Namun tentang bagaimana seseorang yang pernah gagal bisa bangkit serta membangun lagi apa yang menjadi mimpinya dan tidak pernah menyerah.
Mindset memang kelihatannya mudah dan sepele, namun hanya orang-orang berkelas yang mampu memilikinya. Cara yang keempat adalah nikmati dulu dan jangan terburu-buru. Mimin sangat paham kalau kamu pasti merasakan kesakitan yang luar biasa. Apalagi kalau kamu sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Siang dan malam, dari pagi sampai pagi lagi kamu berjuang, tapi hasil akhirnya nihil. Bukan masalah karena semuanya akan terlewati. Jadi, silakan nikmati dulu saja dan jangan terburu-buru. Rasakan sakitnya, kemudian lepaskan dengan lega. Melalui proses dan waktu, kamu akan memahami bahwa dari kegagalan itu kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik juga dewasa. Cara yang kelima adalah evaluasi dan berbenah diri. Ini cara terakhir yang saya sampaikan. Jadi, setelah melalui proses yang cukup panjang untuk menyembuhkan diri, segera evaluasi serta berbenah. Jangan biarkan waktu terbuang percuma untuk merenung. Ingat kembali apa yang kurang, apa yang perlu disempurnakan, apa yang perlu dipelajari, hingga fokus mendapatkan solusi dari kegagalan yang telah dialami. Fase ini akan membuat kamu lebih berkembang dan bisa memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tetap fokus pada mimpimu, jangan ubah kalau memang tak ingin kehilangan cita-cita tersebut. Tapi, ubah kembali strateginya. Melihat berbagai kejadian yang ada di sekitar, Mimin perhatikan banyak orang yang sudah berjuang, lalu gagal dan tak mau lagi berjuang kedua kalinya. Pernah nggak sih kalian penasaran dengan hal itu? Bagaimana kalau Mimin bedah alasannya? Ayo masuk ke pembahasan. Alasan pertama adalah memiliki mental fatigue. Mental ini membuat seseorang lebih mudah lelah dan frustasi secara kepanjangan. Makanya, sekali gagal pun mereka akan langsung kehilangan motivasi hingga keinginan untuk berjuang kembali. Yang kedua adalah mendapatkan kritik serta penilaian negatif dari orang lain. Kalau tidak kuat mental, omongan semacam ini bisa membuat orang kehilangan semangat bahkan mengurung diri. Parahnya omongan-omongan tersebut akan langsung membuat mereka menyerah begitu saja. Alasan ketiga adalah kepercayaan diri menghilang. Gagal memang cukup merepotkan. Mulai dari orang kena mental, terpuruk, sampai kehilangan kepercayaan diri. Makanya mereka lebih banyak malas dan lebih baik tak berjuang lagi. Baiklah, itulah informasi yang dapat Mimin sampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegagalan. Jadi, buat siapapun kalian yang sedang berjuang di luaran sana, jangan pernah menyerah sekalipun mengalami kegagalan. Lihat lagi ke belakang, seberapa jauh perjalanan yang sudah kamu tempuh. Satu lagi, Mimin akan sangat mengharapkan respon kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk dukungan konten-konten yang berikutnya. Tetap ikuti informasi menarik dari Mimin di lain hari. Sampai jumpa.